Pola turis asing di Bali kembali viral di media sosial. Seorang turis asing mengamuk bahkan menantang berkelahi dengan pecalang yang berjaga. Viral di media sosial aksi sepasang turis asing yang mengamuk lantaran tidak terima saat pecalang meminta pengguna jalan yang melintas di Jalan Labuan Said memperlambat laju kendaraannya. Turis asing yang tak terima ditegur pecalang langsung mengamuk dan marah. Bahkan ia juga menantang pecalang untuk berkelahi. Turis pria ini pun sempat ditenangkan oleh pacarnya, namun bule yang belum diketahui identitasnya itu tetap tidak terima dan terus berdebat dengan pecalang hingga menantang berduel. Menanggapi hal ini, Dinas Kebudayaan Badung, Bali menyayangkan insiden tersebut. Apalagi peristiwa itu terjadi saat umat Hindu sedang melaksanakan melasti sebagai rangkaian Hari Raya Nyepi. Namun di lain pihak, ketertiban harus dijaga. Dalam arti kalau sudah melakukan pelanggaran ya harus ditertibkan untuk katakanlah wisatawan dimaksud mengenai surat-surat, mengenai sikap dan juga katakanlah berpakaian pada saat berlalu lintas. Insiden tersebut terjadi pada saat prosesi upacara melasti yang digelar di Desa Pecatu. Pasca viralnya video, WNA tersebut telah dilaporkan ke kantor imigrasi Ngurah Rai dan saat ini sedang diburu oleh petugas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menggandeng Pemprov Bali dalam pembentukan Satgas untuk menangani turis yang berulah. Pemerintah juga mendukung tindak tegas terhadap turis yang melanggar hukum. Kami telah bergerak dengan cepat bersama Pemprov Bali untuk membentuk unit-unit di bawah Satgas ini yang kita harapkan akan memberikan narasi yang tegas dalam menegakkan hukum, memberikan pengawasan, dan juga kita pastikan pemulihan pariwisata kita menyasar kepada wisatawan yang berkualitas. Jadi kita akan terus sosialisasi do's and don'ts, apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dipromosikan, tapi apa yang harus dihindari, apa yang tidak diperbolehkan, dan kita akan terus memonitor dan mengevaluasi situasi yang berkembang. Kami akan tindak tegas jika ada pelanggaran hukum, tapi kami akan tetap dengan penuh keramah tamahan mengundang wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia, terutama di Bali. Kita ke informasi lain, pemirsa, ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Sementara hari ini DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes menolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 dan menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini DPR secara resmi menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna ke-19 DPR di Jakarta. Rapat paripurna dihadiri 75 anggota dewan secara fisik dan 210 anggota dewan secara daring serta pihak pemerintah yang diwakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebelumnya didukung 7 fraksi di DPR dan 2 fraksi yang menolak. Dalam pengesahan hari ini, fraksi PKS walk out saat rapat paripurna dilangsungkan. Serta sempat terjadi insiden mikrofon fraksi Demokrat mati. Kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Pemirsa, media sosial dihebohkan dengan curahan hati dari Fatimah Zahra Tunisa, seorang warga negara Indonesia yang menjuarai lomba menyanyi di Jepang. Pasalnya, piala lomba tersebut justru dipajaki bea cukai saat tiba di Indonesia. Media sosial dihebohkan dengan pemenang lomba menyanyi yang ditagih 4,8 juta rupiah oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menebus piala yang dikirim dari Jepang.
Semua itu berawal dari unggahan di Twitter ketika Fatimah mengirimkan piala lomba yang dimenangkan di Jepang ke Indonesia lewat paket khusus. Namun ketika hendak diambil, paket pialanya justru dikenai pajak bea cukai, tepatnya sebesar 4,8 juta rupiah. Kementerian Keuangan pun buka suara soal kejadian tersebut. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo lewat unggahan Twitternya meminta maaf dan mengaku menyesal dengan pengalaman yang diterima Fatimah Zahra Tunisa. Mendorong pengembangan bakat anak-anak muda Papua, Presiden Joko Widodo meresmikan Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua. Jokowi berharap lahirnya PYCH akan memberikan kesempatan anak muda Papua yang memiliki kreativitas dan inovasi untuk terus berkembang dan dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan Papua. Presiden Joko Widodo membuktikan perhatiannya dengan meresmikan sarana pengembangan generasi muda, Gedung Papua Youth Creative Hub atau PYCH di Jayapura, Papua yang pertama di Indonesia. Gedung ini diresmikan Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, PLH Gubernur Papua M. Ridwan Rumasukun, dan perwakilan PYCH Simon Tabuni yang juga tokoh pemuda Papua. Kesempatan anak-anak muda kita yang memiliki kreativitas, memiliki inovasi, keinginan besar untuk bergerak di bidang fashion, di bidang industri kreatif, di bidang peternakan, di bidang perikanan, semuanya memiliki kesempatan. Karena saya melihat peluang, opportunity, kesempatan di tanah Papua masih sangat besar sekali. Visi dan misi agar anak-anak muda Papua menjadi motor penggerak di berbagai sektor kehidupan Papua melalui kemitraan secara nasional maupun internasional. Oleh karenanya, kami semua optimis ke depan akan lahir anak-anak muda Papua dengan prestasi dan reputasi mendunia yang berasal dari Papua Youth Creative Hub ini. Rencananya, gedung sarana pengembangan generasi muda sejenis juga akan dibangun di Papua Barat, NTT, Aceh, dan Maluku dengan dukungan kementerian lembaga. Sebelum peresmian, Jokowi sempat mengunjungi berbagai sarana di PYCH mulai dari industri kreatif, kria UMKM melalui PYCH Store dan juga sempat berbincang melalui video konferensi dengan anak-anak muda PYCH di sejumlah wilayah di Papua hingga Papua Barat.